sesat karena tidak mau lihat kepada firman Tuhan. Satu, kita lihat ajaran yang Yesus Kristus ajarkan katanya. Tadi kita sudah baca itu. Yang pertama, apa? Baca sama-sama 1, 2, 3. Tuhan menghendaki semua orang selamat. Ini ajaran yang ada di dalam Kristus Yesus. Mengenal, bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Bertumbuh dalam pengenalan secara benar akan Tuhan. Nah, yang pertama kita tahu, kita mengenal bahwa Tuhan menghendaki semua orang selamat. Senang kita ya. Oh, puji Tuhan, Tuhan menghendaki semua orang selamat. Kalaupun ada kita yang hadir pagi ini dalam keadaan yang belum selamat atau sudah di luar keselamatan karena bertingkah laku yang macam-macam. Nah, tetap berlaku pernyataan Tuhan ini. Tuhan menghendaki semua orang selamat. Amin. Tuhan menghendaki semua orang selamat. 1 Petrus 3 ayat 9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu. Wah, ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Saudara, Injil sejati, Yesus yang benar adalah Yesus yang mengingatkan kita. Injil yang benar adalah Injil yang mengingatkan kita bahwa Tuhan menghendaki kita tidak binasa. Tuhan menghendaki kita selamat. Amin. Tuhan menghendaki kita selamat. Nah, Tuhan menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ada kesempatan. Yang belum percaya diberi kesempatan untuk percaya. Yang sudah percaya kemudian hidup menyimpang diberi kesempatan untuk berbalik kepada Tuhan supaya selamat. Tapi kembali semua kepada keputusan tiap-tiap orang. Jangan salah bikin keputusan. Firman Tuhan bilang pada hari ini, jika engkau mendengar suara Tuhan, jangan keraskan hatimu. Dengar suara Tuhan, arahkan kita kemana, asal itu cocok dengan firman, taati. Jangan keraskan hati. Nah, saya catat begini. Tuhan perintahkan kita untuk beritakan Injil supaya orang percaya dan selamat. Ada salah ketik di sana. Jadi Tuhan menghendaki semua orang selamat. Itu sebabnya Tuhan suruh kita beritakan Injil. Saudara, sementara di toko ada kesempatan cerita, tidak usah bilang begini. Alkitab katakan dalam Markus 16 ayat, gak usah. Sebut saja ayatnya. Sekali-sekali orang datang belanja di toko, sekali-sekali begitu cerita, kita bilang, Tuhan bilang cuma sedikit yang masuk surga. Penasaran dia. Woi, kok Lijuan, kok sampean bilang cuma sedikit yang selamat? Iya, Tuhan yang bilang. Nah, kalau dia penasaran, enggak apa-apa, bilang tunggu. Kalau lagi enggak ada yang belanja. Kadang-kadang Tuhan kasih kesempatan 2 jam enggak ada yang belanja. Kalau untuk selamatkan satu orang lebih berharga dari harta seluruh dunia, ya kan? Kalau Bapak Agus banyak kali kesempatan dia keliling-keliling dia. Gunakan kesempatan dimanapun kita ada, ceritakan. Ya, kadang-kadang mungkin kita rela dia nawar untung sedikit, nggak apa-apa ya. Tadinya kita bisa untung 10.000 di satu barang,
Rela aja untung 5.000, atau kalau untung 50.000, kita rela untung 20.000, 30.000, atau untung 30.000. Tapi ada kesempatan kita untuk cerita tentang hal yang jauh lebih mahal dari seluruh harta di dunia, soal keselamatan orang itu. Amin. Tuhan perintahkan kita untuk beritakan Injil. Kita cuma beritakan, bukan seret dia datang ke gereja. Beritakan. Mau tahu dia mau pergi ke gereja mana, di kota atau di kota lain, terserah. Tidak soal, tetapi kita diperintahkan untuk beritakan Injil supaya dia selamat. Kalau bisa didorong untuk dia bikin keputusan, didoakan, bagus. Puji Tuhan. Nah, kita terus. Yang kedua kita lihat, Yesus yang benar, bukan Yesus yang lain, adalah yang keduanya apa? Sabar. Saudara senang Tuhan sabar? Lalu bilang, Tuhan terima kasih buat kesabaranmu. Ya kan? Terima kasih buat kesabaranmu. Kok Jiang pindah aja di belakangnya Tata? Gitu. Jangan mepet-mepet. Ada aturan di situ ya. Tuhan sabar. Walaupun kita kurang sabar. Banyak kali kita bilang, Tuhan terima kasih engkau sabar. Tuhan bilang, kamu sabar sedikitlah. Tapi saya belum bisa sabar Tuhan. Ampuni saya karena saya belum bisa mengampuni orang. Tidak betul itu. Ampuni bila kami tak dapat mengampuni yang bersalah kepada kami. Mana boleh. Hukumnya Tuhan, ketetapan Tuhan. Kalau kamu tidak mengampuni orang, Bapa di sorga tidak mengampuni kamu. Jangan tambah-tambah. Itu tadi Injil lain tadi itu. Ampuni kami bila kami tidak bisa mengampuni orang. Enak saja. Dia mau bikin Injil lain. Jadi yang nyanyi itu saudara seneng. Boleh juga rupanya minta ampun ke Tuhan, tapi saya tidak mengampuni. Itu Injil lain. Mudah-mudahan penciptanya dengar. Nanti dia beri penjelasan. Kenapa dia balik? Nah, sabar, Tuhan sabar. Kenapa Tuhan sabar? Apa? Untuk memberi kesempatan orang bertobat. Beri kesempatan orang bertobat. Kadang-kadang orang tidak mati-mati, sudah sakit payah, nafas sudah tidak jelas, tidak mati-mati. Itu panjang sabarnya Tuhan. Tuhan kasih kesempatan dia untuk selamat. Saudara, kalau saudara ketemu orang yang seperti itu, mudah-mudahan tidak ada di antara kita yang hadir pagi ini yang alami seperti itu. Sakit lama-lama tidak mati-mati, tidak sembuh ya tidak mati. Buat Tuhan sembuh gampang. Amin. Buat Tuhan mati gampang. Tapi buat manusia ternyata mau sembuh susah, mati juga susah. Mau pilih mana? Nggak usah dijawab. Tapi saudara, waktu kita ada dalam penderitaan kok nggak habis-habis. Itu ada kesempatan, itu panjang sabar Tuhan untuk tuntun kita kepada pertobatan supaya kita selamat. Amin. Nah, 2 Petrus 3 ayat 9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi baca sama-sama, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Puji Tuhan untuk kesabaran Tuhan. Tuhan sabar terhadap saya. Berkali-kali dia sudah panggil saya. Panggil saya untuk diselamatkan, keras hati. Nanti kapal mau terbalik, baru nyerah, baru tobat, minta ampun.
Sudah berkali-kali Tuhan dorong, Tuhan panggil untuk melayani, masih bergaya. Tuhan, biar uang gaji saya sebagian besar saja yang saya kasih. Dalam hati saya Tuhan taruh begini, memangnya uangmu lebih banyak dari berkatku ya? Malu saya. Akhirnya berangkatlah saya tahun 79, nyerah. Dan banyak orang yang bilang saya stres karena putus cinta. Padahal tidak ada cinta dengan siapa-siapa. Orang aneh kalau orang bikin keputusan, tetapi saudara, panjang sabarnya Tuhan itu untuk mencegah kita dari kebinasaan. Tuhan mau supaya kita selamat. Amin. Nah, Roma 2 ayat 4. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Lapang hati, besar hati untuk terima kita yang bandel. Sabarnya Tuhan. Kita kan suka bilang begini, Tuhan, kalau kita yang salah, kita bilang, Tuhan, perpanjang lagi sabarmu yang sudah panjang itu. Kan Tuhan panjang sabar, ya kan? Terus kita doa masih bilang begini, Tuhan, perpanjang lagi kesabaranmu, karena saya punya bandel masih agak tinggi. Tapi giliran orang lain yang bikin salah, kita bilang, Tuhan, engkau terlalu sabar. Pentunginlah orang itu cepat-cepat supaya berhenti dia bikin sakit hatiku. Tapi panjang sabar Tuhan. Tuhan ajar kita untuk hidup cocok dengan kehendak Tuhan supaya kita selamat. Nah, itu kesabarannya dan kelapangan hatinya. Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan atau panjang sabar Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan. Tuntun kita ke pertobatan. Itu sebabnya kalau Tuhan ingatkan di hati kita, dia tuntun, nurut. Amin. Kadang-kadang kita tidak tahu kita sudah mau mati besok. Tuhan bikin segala macam hal untuk tuntun kita kepada pertobatan. Nurut. Jangan-jangan besok tidak bangun lagi. Tidak ada yang tahu kan? Tidak ada yang tahu. Ada yang kita dengar, sudah sakit payah, tidak jadi mati. Nah, sudah. Kita terus. Yang ketiga. Udah berapa menit? Sebagai hakim yang adil. Yang pertama tadi kita lihat Tuhan Yesus yang benar. Yesus yang benar adalah menghendaki semua orang selamat. Yang kedua, dia sabar untuk tuntun kita dalam keselamatan. Yang ketiga, ini yang gawat. Sebagai hakim yang adil. Roma 2 ayat 16. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Dia hakim. Banyak agama, ada beberapa agama tahu bahwa Yesus Kristus, Mesias, Isa Al-Masih, Yesua HaMasiah yang